itulah dia Islam. Lebih kepada aspek-aspek zahir. Ya. Ini dibahas dalam kajian fikih. Masalah-masalah zahir dalam agama ini dibahas dalam kajian fikih atau syariat. Fakultasnya di IAIN, UIN ada fakultas syariah. Di situ bicara mengenai ibadah, mulai dari air-air yang suci mensucikan, salat, puasa, zakat, haji, praktik muamalat, perdagangan, jual beli. Nah, itu yang zahir-zahir. Nampak dia? Itulah Islam. Dan itu adalah tingkatan agama yang paling bawah. Nanti akan saya jelaskan. Karena orang yang Islam belum tentu iman. Ini dia. Ini tingkatannya. Orang yang Islam belum tentu iman. Iman itu adalah aspek batin, keyakinan. Tempatnya dalam hati. Ya kan? Tidak ada satupun di antara kita yang berhak untuk menilai hati orang lain. Hati ini, Masya Allah, telah berbolak-balik keadaannya. Kita sama-sama duduk di masjid sekarang, mendengarkan pengajian. Wajahnya mungkin umumnya tertuju kepada saya. Tapi apa yang menggelayuti hati masing-masing, tak ada yang tahu. Entah hanya wajahnya menghadap saya, hatinya di rumah. Hatinya jauh ke kampung sana. Itu hati. Maka jangan pernah mencoba untuk menghukum, menjudge, menghakimi hati orang lain. Tak boleh. Kita hanya boleh menilai seseorang lewat zahir. Apa yang diucapkan oleh lisannya, yang dibuat oleh perbuatan fisiknya, atau yang ditulis dalam tulisan-tulisannya. Urusan hatinya bukan kuasa kita, bukan hak kita untuk menghukuminya. Serahkan kepada Allah. Sebentar akan saya sebutkan hadis. Nah, iman itu tempatnya di hati. Ya. Lihat firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Nanti kalau pulang ke rumah sembari mengaji di rumah, dalam surah Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Dulu datang sementara orang Arab. Arab ini orang Badui. Orang Badui datang, ya, menghadap kepada Rasulullah mengatakan amanna, kami sudah beriman ya Muhammad. Kalau kita lihat tafsir ini akan ada penjelasan mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Arab Badui itu belum beriman sebenarnya, tapi mereka sudah Islam. Ya, kenapa kemudian mereka datang mengaku sudah beriman di hadapan Rasulullah? Dijelaskan dalam kitab tafsir, karena pelit. Karena pelitnya mereka. Kenapa pelit? Sebab orang-orang Arab Badui ini, ya, mengaku beriman di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekedar supaya terhindar dari kewajiban membayar jizyah. Ya, jizyah, pernah dengar yang ini jizyah? Pernah dengar jizyah? Jizyah itu semacam pajak yang wajib ditunaikan oleh orang-orang yang belum beriman tapi memilih untuk hidup di bawah naungan negara Islam di Madinah. Dia belum beriman tapi memilih untuk tetap hidup di Madinah, ya, di bawah perlindungan negara Islam. Maka sebagai imbalan akan keamanan yang diberikan oleh pemerintahan Islam kepada mereka atas keamanan darah, nyawa mereka, keamanan harta benda mereka, ya, kehormatan diri dan keluarga mereka. Bahkan jika ada orang-orang kafir yang mencoba untuk memerangi mereka, maka pasukan kaum muslimin berada di barisan terdepan untuk melindungi mereka, ya. Nah, dengan itu mereka wajib bayar jizyah, semacam upeti lah mungkin, ya, upeti. Dan upeti itu nilainya kecil, bukan besar. Ya, saya punya dosen dulu, Syekh Muhammad Hussein Shahadah rahimahullah, sudah meninggal, salah seorang pakar ekonomi Islam dari Mesir. Pada saat mengikuti pelajaran beliau di Kairo dulu, mengatakan bahwa beliau sudah meneliti, dan ini jarang orang yang mencari tahu ini. Besaran jizyah itu di masa Nabi kira-kira berapa?
beliau mengatakan besaran jizyah itu kecil, lebih kecil ketimbang kewajiban zakat harta yang wajib atas orang mukmin. Karena ini dijadikan alasan oleh sementara orang-orang orientalis sekarang. Kalau begitu berarti dipaksa dong. Sebab kalau nggak mau terima Islam wajib bayar jizyah. Dah, upeti itu kecil jizyah itu. Lebih kecil nominalnya dibanding zakat harta yang wajib atas orang-orang mukmin. Dan itu sungguh tidak sebanding dengan besarnya manfaat yang diberikan oleh negara Islam untuk mereka. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, pun begitu orang-orang Arab ini pelit. Tak mau mereka bayar jizyah, maka berbondong-bondong mereka datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Muhammad, kami sudah beriman." Tujuannya apa? Supaya tidak bayar jizyah. Allah dan Maha Tahu menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat ayat tadi. Surah tadi Al-Hujurat ayat 14. Lihat nanti tafsir. Menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, mereka belum beriman." Maka turun ayat ini. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui beramai-ramai mengatakan kepada Nabi, "Kami sudah beriman, kami sudah beriman." Qul, kata Allah, perintah Allah kepada Nabi, katakan kepada mereka yang aman, "Lam tu'minu, kalian belum beriman." Jadi lam tu'minu yang dinafikan oleh Allah, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan, ya kami sudah Islam. Itu dia. Ya kami sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan iman itu belum masuk ke hati kalian. Lihat. Ini penting ayat ini untuk kita baca, kita pahami, kita ingat-ingat. Ini ayat menunjukkan adanya perbedaan antara Islam dengan iman. Bahwa jika Islam dan iman itu disebutkan dalam satu penyampaian sama adanya dalam Quran maupun hadis, itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Islam itu lebih terarah kepada aspek-aspek zahir, sementara iman terarah kepada keyakinan batin. Ini dia. Jadi orang yang sudah Islam, itu kata ulama akidah, belum tentu iman. Tapi orang yang sudah iman pasti dia Islam. Kullu mu'minin muslimun wa laysa kullu muslimin mu'minan. Setiap orang mukmin sudah pasti muslim. Harusnya begitu. Tapi tidak sebaliknya, orang yang muslim belum tentu mukmin. Itu tadi dalilnya. Ya, dia sudah syahadat, dia sudah salat, tapi belum tentu iman. Itu dalil wahyunya. Dalil dalam kesehariannya ada enggak? Ada. Itu yang pernah saya singgung kemarin ya. Ini karena live ini kan agak tertahan saya sedikit bicara, menyinggung satu lain orang. Nah, itu yang sempat menghebohkan berita nasional kemarin tentang suaminya si Asmirandah. Lihatlah, cari tahu beritanya macam mana ya. Dia sudah syahadat untuk kemudian dinikahkan secara Islami, tapi kemudian menolak untuk disebut sebagai mu'allaf, ya kan? Nah, itu. Dalam catatan sejarah, kalau ada ayahanda ibunda orang Aceh yang apalagi kalau sudah berumur 60 tahun ke atas, tentu pernah mendengar nama seorang Christian Snoop Horbroogne. Pernah dengar? Nanti pulang ke rumah lihat internet, buka ya, Christian Snoop S-N-O-U-C-K Horbroogne Christian Snoop Horbroogne. Siapa dia? Christian Snoop Horbroogne ini adalah orang yang sengaja diutus oleh pemerintah Belanda dulu pada saat penjajahan sebelum Indonesia merdeka, ya, untuk memecah belah masyarakat Aceh dalam kegigihan mereka berjuang melawan penjajah Belanda. Kenapa? Karena orang Aceh ini kena gigih berjuang secara gerilya di gunung-gunung, ya, dengan seruan jihad membela agama melawan penjajah kafir. Maka payah ditaklukkan. Belanda tidak habis akal. Mereka utus seorang Christian Snoop Horbroogne yang dikenal fasih memahami Islam. Dan dia berpura-pura masuk Islam. Syahadat, salat, bahkan naik haji dan merubah namanya, saya lupa, menjadi
Ada nanti di sejarah, silahkan lihat di internet ya, Christian Snowfordbronye, Abdul Malik atau saya lupa. Tapi dalam satu kesempatan saya pernah melihat pemberitaan tentang secara online ya, tentang Expo Makkah sepanjang zaman yang berlangsung di Dubai pada saatnya dulu. Tapi ada pemberitaan secara online, saya ikuti itu. Ada satu hal yang saya ingat menarik perhatian saya pada saat itu, apa disebutkan? Ada salah satu foto Masjid Haram dan Ka'bah. Disebutkan dalam penjelasan di situ bahwa ini merupakan foto Ka'bah tertua yang pertama kali dijepret dengan alat snapshot kamera modern. Bukan lukisan ya, bukan lukisan, dengan alat foto modern. Dan disebutkan dalam keterangan itu, foto itu diambil oleh seorang Christian Snowfordbronye ketika berhaji. Subhanallah, itu menjadi catatan sejarah. Tapi pada akhirnya terungkap kalau Christian Snowfordbronye ini hanya berpura-pura masuk Islam. Abdul Ghaffar ya? Abdul Ghaffar. Barakallahu. Ada salah seorang jamaah mengatakan Abdul Ghaffar. Lihat nanti di internet, ada itu beritanya. Dia merubah namanya menjadi nama Muslim, berangkat haji menjadi haji. Tujuannya apa? Untuk memecah belah para pejuang Aceh sana dengan perkara-perkara khilaf, melemahkan perjuangan mereka. Ya, sejalan dengan siasat ya divide et imperanya orang penjajah Belanda pada saat itu. Ini bukti bahwa ada orang-orang yang zahirnya menampakkan Islam, tapi ternyata hatinya belum menerima iman. Jadi kalau ada bertanya kepada saya, Ustaz, jadi boleh jadi ada orang yang dikuburkan di pekuburan kaum muslimin tuh, dia belum beriman di mata Allah? Ya, boleh jadi. Tapi kita tidak boleh menghukumi mereka secara batin. Kita hanya berhak untuk menghukum mereka secara zahir. Secara batin serahkan kepada Allah. Sama juga kalau ada yang mengatakan, Ustaz, Allah itu kan Islamnya pura-pura aja itu Ustaz, sekedar untuk bisa dinikahkan dengan wanita idamannya. Kan begitu? Ya, faktanya kita melihat dia sudah bersyahadat. Ini hadis Nabi. Kalau sudah bersyahadat, wajib kita perlakukan dia sebagai muslim saudara kita. Hal bahwa hatinya ternyata belum menerima iman, itu dia dengan Allah. Sebatas kita berhati-hati, silahkan. Ini penting untuk saya ingatkan. Jangan pernah mencoba untuk menghakimi hati orang lain. Sebab maaf ya, tidak sedikit orang di luar sana termasuk melontarkan tuduhan kufur. Enggak Islam, pura-pura Islam, sama saja lah itu. Enggak Islam, pura-pura Islam. Kepada satu dan lain tokoh termasuk pemimpin negeri ini. Nyatanya dia haji. Nyatanya dia salat. Paling tidak nampak di kamera salat bersama umat Islam. Sudah dia Islam. Hal bahwa kalau hatinya ternyata khianat, dia dengan Allah. Berhati-hati, silahkan berhati-hati, berjaga-jaga. Apalagi kalau ada histori, riwayat sebelumnya, kalau dia pernah khianat misalnya, boleh. Tapi jangan pernah hakimi hati orang lain. Baik, sebentar akan saya sebutkan dalilnya. Merujuk kepada hadis juga. Nah, itulah dia. Itu Islam. Islam, zahir, iman, itu keyakinan batin. Puncaknya apa? Ihsan. Ihsan ini dibahas dalam kajian akhlak. Dan juga mungkin bagi sementara ulama yang menerima disebut dengan tasawuf. Tapi tasawuf itu masih menjadi khilaf. Kalau akhlak, semua ulama Islam menerima akhlak. Ini adalah buahnya. Kalau sudah baik imannya, niscaya akan berbuah menjadi ihsan. Ya. Karena dia senantiasa menyadari, ada kesadaran batin bahwa Allah senantiasa melihatnya dan mengetahui segala perbuatannya kapanpun dan dimanapun. Ini kalau meminjam istilah ustadz-ustadz kita dulu di masa Orde Baru ada yang disebut dengan waskat. Kalau anak-anak yang umur 30 tahun bawah tak tahu itu. Apa kepanjangan waskat? Pengawasan melekat. Ini salah satu jargon di masa Orde Baru, pengawasan melekat. Dipelesetkan dulu oleh sementara dai, katanya ini bukan lagi pengawasan melekat, bukan sebatas pengawasan inspektorat, ini pengawasan malaikat. Bahkan lebih dari pengawasan Allah yang maha tahu, lagi maha menyaksikan. Kalau pengawasan inspektorat
ketika kita di rumah tak lagi diawasi. Itu hanya sebatas di kantor, kita dari kantor, balik ke rumah tidak. Pengawasan malaikat, pengawasan Allah. Ya, wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya. Oh, apa itu? Allah dan Maha mengetahui. Baik, itulah dia ihsan. Kalau dikembalikan kepada kajiannya kajian akhlak. Ini juga masuk dalam ranah pembahasan kami orang usuluddin. Sama juga tadi, iman, kajian akidah tauhid, iman itu masuk fokus kajian fakultas usuluddin namanya. Kalau di STAIN, IAIN, UIN, usuluddin. Usul itu artinya dasar-dasar agama. Membahas tentang ilmu-ilmu dasar keislaman, tentang tafsir, tentang hadis sebagai dua sumber Islam, tentang akidah, ya, tauhid, ilmu kalam, itu dibahas dalam usuluddin. Saya dosen mengajar di Fakultas Usuluddin, saya dosen tauhid di Fakultas Usuluddin UIN Sumatera Utara. Ya. Ihsan pun begitu. Ihsan juga masuk lebih kepada ranah pembahasan Fakultas Usuluddin. Ya, akhlak dan tasawuf. Ada mata kuliah saya mengajar akidah akhlak. Ya, kajian tematik akidah akhlak. Juga nanti ada mata kuliah tasawuf. Itu pembahasan usuluddin. Ini sekaligus saya sampaikan karena tidak sedikit orang di luar sana yang apa itu usuluddin ya. Penyebutan namanya kok agak asing gitu kan. Beda kalau mungkin Fakultas Hukum Islam Syariah sudah langsung ngerti ya. Bakal jadi hakim agama misalnya gitu ya. Atau bakal bekerja di perbankan syariah. Kalau usul itu apa nih bahas, itulah dia. Ilmu-ilmu dasar keislaman.